Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Kalian sehat kan? Sehat dong, jangan sakit-sakit. Alhamdulillah, terus jaga kesehatan ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oh iya teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memberikan sedikit materi tentang pemuda dan sosialisasi. Kalian gampang ya nih, tapi sebelum masuk ke materinya, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oh, ada pepatah bilang, kenal kata sayang, keren itu. Yuk kita kenalan. Hai teman-teman, di sini aku bakal ngenalin kalian sama 3 anggota dari kelompok 5. Yang pertama itu ada Muhammad Bayu Lesmana, yang kedua ada Catherine Natasha, dan yang ketiga ada Rika Sugiyarti. Saya memang generasi muda, tapi saya tidak tahu apa itu pengertian pemuda. Apa kalian tahu apa pengertian pemuda? Yuk lihat pembahasannya. Secara garis besar, pemuda adalah golongan-golongan manusia muda yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah yang jauh lebih baik. Hal ini berfungsi agar di kedepannya pemuda-pemuda ini dapat melanjutkan dan mengisi pembangunan yang telah terjadi saat ini. Lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat itu sangat berpengaruh loh bagi para pemuda. Nah, hal ini disebut dengan proses sosialisasi. Dan kalian tahu gak sih, proses sosialisasi itu sudah dimulai dari seorang anak pertama kali lahir di dunia ini. Pemuda dalam pengertian adalah manusia muda. Namun, jika dijelaskan secara terperinci, pemuda dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan beberapa pandangan. Yang pertama dilihat dari kelompok umur. Di kelompok umur ini masa bayi 0 sampai 1 tahun, masa anak 1 sampai 12 tahun, masa puber 12 sampai 15 tahun, masa pemuda 15 sampai 21 tahun, dan masa dewasa 21 tahun ke atas. Yang kedua dapat kita lihat dari segi budaya dan fungsionalnya. Dalam kelompok ini, pemuda dibagi menjadi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan anak, di mana golongan anak ini dimulai dari usia 0 sampai dengan 12 tahun. Golongan yang kedua ada golongan remaja. Golongan remaja dimulai dari 13 sampai dengan 18 tahun. Yang ketiga ada golongan dewasa, yang dimulai dari umur 21 tahun ke atas. Yang terakhir, dilihat dari segi ideologis politis, di mana di sini juga terbagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama itu siswa di usia antara 6 sampai dengan 18 tahun yang duduk di bangku sekolah, dan mahasiswa yang berada di usia antara 18 sampai dengan 25 tahun yang berada di perguruan tinggi atau akademik. Yang ketiga, pemuda di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi yang mereka berusia 15 sampai dengan 30 tahun ke atas. Apa peran pemuda yang sempurna dengan pembangunan? Apa ya jawabannya? Apa kalian tahu? Kalau tidak tahu, yuk lihat pembahasannya. Peran pemuda dilihat dari pembangunan. Peran pemuda itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan dengan usaha pemuda untuk menyesuaikan diri di lingkungannya. Dalam hal ini, pemuda berperan sebagai penerus tradisi dengan jalan menaati tradisi yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan atas usaha menolak menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peran pemuda jenis ini tuh terbagi menjadi 3 sikap. Yang pertama, itu jenis pemuda pembangkit. Mereka adalah pembuka kejelasan dari suatu masalah sosial. Yang kedua, pemuda nakal, yaitu pemuda yang tidak berniat untuk mengadakan suatu perubahan pada dirinya atau bahkan lingkungannya.
ketiga, pemuda radikal. Adalah pemuda yang berkeinginan besar untuk mengubah masyarakat dan kebudayaan lewat cara-cara radikal. Apa itu sosialisasi? Apa ya jawabannya? Apa kalian tahu? Kalau tidak tahu, yuk lihat pembahasannya. Nah, dengan melalui proses sosialisasi ini, seorang pemuda akan terwarnai cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Dengan demikian, tingkah laku seseorang akan dapat diramalkan. Nah, kalian tahu nggak asal mula timbulnya Kedirian? Jadi, asal mula timbulnya Kedirian itu terdiri dari dua faktor, yaitu yang pertama, dalam proses sosialisasi mendapat bayangan dirinya. Yang kedua, dalam proses sosialisasi juga membentuk kedirian yang ideal. Pembinaan dan pengembangan generasi muda. Kalian tahu gak sih kalau pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda ini awalnya diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0323-U-1978 dan ini diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1978. Tujuan dibentuknya undang-undang pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuannya dari pembinaan dan pengembangan generasi muda ini agar seluruh pihak yang ikut serta dan berkepentingan dalam penanganannya benar-benar memanfaatkannya sebagai pedoman, dan ini akan dijadikan sebagai titik acuannya. Pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berlandaskan yang pertama ada landasan idil. Landasan idil ini adalah ideologi dasar sebuah negara. Karena kita berada di negara Indonesia, maka ideologi dasar negara kita adalah Pancasila. Dan Pancasila ini memiliki 5 dasar. Dari kelima dasar tersebut, wajib kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, landasan konstitusional. Nah, dari segi pengertiannya, landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara. Nah, ini yang berhubungan dengan semua aturan-aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Apakah Indonesia mempunyai landasan konstitusional? Ya, tentu ada dong, yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada landasan strategi. Nah, apa sih landasan strategi itu? Landasan strategi adalah suatu kesatuan rencana dari perusahaan atau organisasi yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan. Nah, salah satunya di Indonesia itu adalah GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. Yang keempat, ada landasan historis. Landasan historis bisa juga disebut dengan landasan sejarah, yaitu yang mengacu ke pandangan ke masa lalu. Nah, pandangan ini melahirkan studi-studi sejarah tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa lampau. Salah satu landasan historis yang ada di Indonesia yaitu adalah Sumpah Pemuda serta Proklamasi. Yang terakhir ada landasan normatif. Landasan normatif ini bisa terpacu dari adat kebiasaan atau norma budaya, atau bisa dibilang juga yaitu tata nilai di tengah keluarga. Pengertian pokok pembinaan serta pengembangan generasi muda. Terdapat 2 pengertian pokok nih. Yang pertama, ada generasi muda selaku subjek dan generasi muda selaku objek. Nah, generasi muda selaku subjek yaitu mereka yang sudah mempunyai bekal keahlian tertentu dan mempunyai landasan untuk mandiri, dan keterlibatannya ini sangat berarti untuk menentukan masalah-masalah yang dialami bangsa. Contoh keahliannya yaitu seperti arsitek, dokter, dan lain-lain. Sedangkan generasi muda selaku objek
yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan serta pengembangan ke arah perkembangan ke tingkat yang lebih maksimal lagi, serta mereka itu belum bisa berlagak mandiri. Jadi mereka masih memerlukan pembinaan untuk hal itu. Nah, ada arah pembinaan serta pengembangan generasi muda, yaitu diarahkan pada pembangunan yang mempunyai keselarasan serta keutuhan antara ketiga sumbu orientasi. Nah, ketiga sumbu orientasi itu apa aja? Yaitu ada yang pertama, orientasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, orientasi dalam dirinya sendiri, dan yang ketiga, orientasi keluar, yaitu hidup di lingkungan. Selanjutnya ada masalah-masalah generasi muda. Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul pada saat ini itu ada dirasanya menurunnya jiwa idealisme atau patriotisme dan nasionalisme di kalangan masyarakat, termasuk generasi muda. Lalu kekurangan pastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya, dan ini memang banyak terjadi oleh generasi muda ya. Kemudian belum seimbangnya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik yang formal maupun non formal, dan tingginya jumlah putus sekolah yang diakibatkan oleh berbagai sebab yang bukan hanya itu merugikan generasi mudanya sendiri, tapi juga merugikan seluruh bangsa. Selanjutnya, kurangnya lapangan kerja. Ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di kalangan generasi muda dan mengakibatkan berkurangnya produktivitas nasional dan memperlambat kecepatan laju perkembangan pembangunan nasional, dan dapat juga menimbulkan berbagai problem sosial lainnya. Kemudian kurangnya gizi. Ini bisa juga disebabkan karena rendahnya daya beli dan kurangnya perhatian tentang gizi dan menu makanan seimbang di kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena dalam kondisi tersebut, yang penting perut mereka terisi dan mereka tidak peduli tentang gizi ataupun apa. Selanjutnya, banyaknya perkawinan di bawah umur, terutama di kalangan masyarakat daerah pedesaan. Apa aja sih potensi-potensi generasi muda? Potensi generasi muda. Potensi-potensi yang terdapat pada generasi muda perlu dikembangkan. Apa aja sih yang perlu kita kembangkan? Yaitu idealisme dan daya kritis, terus dinamika dan kreativitas, dan yang terpenting itu ada keberanian dalam mengambil resiko, kemudian optimis dan kegairahan semangat, sifat kemandirian, disiplin, peduli dan bertanggung jawab, keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan, patriotisme dan nasionalisme, dan yang terakhir ada kemampuan menguasai ilmu dan teknologi. Dan itu tentunya menjadi hal-hal yang penting untuk generasi muda perhatikan. Gimana sih cara mengembangkan potensi generasi muda? Yang pertama, individu harus diberi ilmu pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan bagi kehidupan kelak di masyarakat. Yang kedua, individu harus mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga, pengendalian fungsi-fungsi organik yang perlu dipelajari melalui latihan mawas diri yang tepat. Yang terakhir, bertingkah laku secara selaras dengan norma atau tata nilai dan kepercayaan pokok ada pada lembaga atau kelompok khususnya dan pada masyarakat umumnya. Apa sih tujuan mengembangkan potensi generasi muda? Tujuan dari mengembangkan potensi generasi muda yaitu untuk mengasah semua kemampuan yang dimiliki, baik kemampuan intelektualitas, kematangan emosional maupun kematangan spiritual. Kalian tahu nggak pengertian dari pendidikan? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Lantas, bagaimana sih pandangan para ahli mengenai pendidikan? Yang pertama dari Ki Hajar Dewantara. Ia mengatakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntutan tumbuh dan berkembangnya anak.
Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Yang kedua dari Ahmad Dirimba. Dia mengatakan bahwa pendidikan ialah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik dengan tujuan membentuk kepribadian yang utama secara jasmani maupun rohani. Yang terakhir, dari Martinus Jalenyevold, pendidikan ialah upaya untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengerjakan tugas kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab secara moral dan susila. Dalam ini, pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk membangun anak agar lebih dewasa. Lalu, apa sih tujuan dari pendidikan? Tujuan pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengertian dari perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan, kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah. Perguruan tinggi, berdasarkan penyelenggaraannya, perguruan tinggi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Lalu berdasarkan jenisnya itu terdapat pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. Apa sih tujuan dari perguruan tinggi? Tujuan dari perguruan tinggi adalah agar peserta didik menjadi aktif dan berkembang dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, dan kemampuan beserta keterampilan dalam teknologi dan kesenian.